Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutin asah ya, episode kemarin terakhir kita asah. Mungkin di medium masih belum dapat banget ya. Kita coba tes dulu sebelum kita asah. Tajaman yang terakhir kita asah kemarin. Kemarin sih kalau kertas sudah oke. Tapi tisu belum sempat kita coba. Nah, habis tisunya. Sekarang udah ada, kita coba dulu. Ini di tisu apakah sudah oke atau belum. Tapi yang jelas yang kemarin di kertas gulung masih belum dapat ya, teman. Nah, ini di tisu juga masih kasar ya, teman. Belum, anggap aja belum dapat ini juga. Terlalu greges mas ya. Meskipun di beberapa bagian sudah oke, tapi masih terlalu kasar. Nah, jadi makanya kita turunin lagi ke grade medium, teman. Ini pakai batu Jepang grade 1500. Kita coba turun lagi ke grade medium supaya nanti kalaupun naik finishing sudah oke ya. Ya, ini penampakan pisaunya, bevelnya sudah kita bentuk, sudah lebar banget, jauh dibanding dengan bawahnya. Ya, langsung aja kita coba. Bismillah. Kenapa kita turunin di medium? Karena kemarin yang medium boleh dikatakan belum berhasil ya, teman. Nah, target kita kalau bisa di medium ini sudah bisa slice kertas lancar banget atau minimal tisu ya, teman. Nah, kalau udah tisu oke, sebenarnya kalau grade medium itu greges enak kalau buat sembelihan atau buat pisau-pisau dapur juga enak tuh, tajamnya lebih awet. Karena kalau semakin halus kan memang bener semakin enak halus buat dipakai. Cuma ya gitu, ketajaman halusnya nggak bertahan lama biasanya. Karena kan kalau pisau dapur udah gitu kena telenan atau tatakan buat di dapur udah cepet banget hilang sisi ketajamannya. Ibarat kayak buat ketok-ketok kayu ya. Karena kena telus tuh dengan tekanan yang cukup besar. Oke, kita cek dulu. Oke, hasilnya oke, masih belum begitu kebalik. Kita tambah sedikit tekanannya. Kalau secara feel asah ini bahannya kan 4CR13, agak susah membedakan dengan bahan 3CR13 ya. Ya, sudah 12 ya. Oke, nah ini udah mulai kebalik. Oke, udah mulai kebalik, kita lanjut sisi satunya. Basahin dulu. Ini paling kalau beveling ya saran saya sih kalau pisau-pisaunya nggak terlalu mahal ya teman-teman, atau mungkin nggak begitu sayang banget kalau kena kusrek, ini pakai mini belt grinder juga masih oke sih buat mempercepat beveling maksudnya. Lalu nanti naik ke grade medium atau grade di finishing. Dari mini belt grinder mungkin akan lebih efisien buat teman-teman yang mungkin secara waktu nggak punya banyak waktu ya. Itu bisa tuh. Ini serbaguna kalau mini belt grinder buat awalan asah menurut saya. Tapi kalau yang udah jago pakai mini belt grinder mungkin sampai finishing juga monggo-monggo aja, teman. Akan banyak variasi itunya ya, asahan atau variasi itunya apa, amplasnya. Oke, kita coba cek ya, sudah mulai. Oke, kita
Oke, ini tekanannya mulai dikurangin ya teman, buat bentuk intinya apa, bevelingnya supaya dapat banget. Oke, udah, kita coba. Ya, kayak gini. Kita coba cek penampakan mata bilanya. Penampilan mata bilah yang kebentuk ya dari hasil grade medium ini. Gregesnya masih kerasa sih. Kita coba cek. Wow. Coba ya, kita tes ketajamannya. Ini stropping pakai kulit ya. Ini grade medium, grade 1500. Gregesnya udah dapet banget. Belum masuk. Sedikit lebih halus dari yang tadi guratannya ya. Cuma memang ini karakternya karakter di grade medium masih ya teman. Ya. Jadi emang rasa gregesnya masih kerasa banget. Oke. Kalau secara hasil di kertasnya sudah oke rasanya. Kertas ya. Tuh. Udah oke di kertas. Udah halus. Enak lah, lancar. Bagi yang suka greges ini cukup sih ini. Kalau bagi yang suka greges ya, ketika proses menyembelih. Nah, greges gigitnya itu beda kerasa tuh. Beda ininya apa? Feel-nya itu beda, lebih enak buat gregesnya. Cuma emang kalau senang greges halus ya agak belum sih, harus naik ke grade yang lebih tinggi lagi. Atau mungkin bagi teman-teman yang udah jago atau terbiasa di grade medium, sebagai finishing boleh sih dilamain di grade finishing ini. Nah, ini sebenarnya sudah lumayan halus juga teman. Tinggal di stroppingin tadi dibanyakin. Gregesnya coba kita ya di kertas, enak nggak nih? Dapat nggak di kertas? Belum dapat sih. Belum. Nah, ini sudah oke untuk grade medium. Kita lanjut ke grade finishing. Karena udah bisa slice tisu ya, meskipun kasar. Kalau saya sih nggak perlu terlalu lama supaya nanti tetap dapat gregesnya untuk grade nextnya. Ya, kita lanjut di grade finishing. Kita pakai dulu nih. Ini batu mure ya. Saya senang pakai batu ini karena hampir di semua bahan menurut saya sih ini cukup masuk ya. Dari sini nanti akan ketahuan tuh. Kira-kira kalau dari saya biasanya karakter batunya itu mintanya kemana atau ke arah mana sih ini. Nanti akan lebih enak untuk diketahui. Oke, kita masuk ke finishing. Boleh dikatakan finishing atau semi finishing juga bisa sih kalau mulai gitu. Bisa. Buat yang terakhir juga bisa. Kalau nggak suka halus-halus banget. Kalau suka halus di sini dilamain lagi juga masih dapat tuh. Kalau udah cukup batunya cuma sampai ini aja, bisa juga dilamain lagi.
Oke, kita coba asah ya teman. Rapiin dulu. Rapiin. Kalau di Mure saya biasanya udah pakai minyak teman. Minyak kelapa biasanya. Saya pakai minyak kelapa. Ini wadahnya doang. Isinya minyak kelapa. Minyak kelapa biar enak dituanginnya ke sini. Minyak alami. Biar no efek samping. Oke, kita coba asah di batu murai untuk pisau bahan 4CR 13. Bismillah. Suaranya beda ya dari yang tadi sebelumnya. Sudutnya segini kan. Oke. Ini penasaran apakah nanti jadi tambah halusnya di tisu dan lumayan masuk banget di kertas belum berdiri. Nah, kita cobain. Semoga hasilnya sesuai ekspektasi ya teman. Kalau enggak ya kita coba explore. Tapi kalau saya biasanya berhasil nggak berhasil saya upload. Udah bikin susah-susah. Udah wasting consume time lumayan ya. Jadi mendingan hasilnya apapun saya upload. Nanti teman-teman silahkan bisa belajar dari ketidakberhasilan saya supaya teman-teman tidak mengulangi hal yang sama, atau pas yang dapat video berhasil bisa jadi benchmarking ya, atau contoh kira-kira batunya, cara asahnya, media asahnya, pisaunya, stylenya, itu bisa dipelajarin semua supaya nanti pas teman-teman nyoba nggak perlu eksperimen banyak-banyak, udah dapet nih kunci jawabannya. Coba cek ini hasilnya, hitam ya. Oke. Kebalik burnya ya. Sekarang kita balik arah asalnya. Sudutnya apa? Sisinya. Sudutnya segini. Feel pisaunya masuk ya, normal sih, enteng. Ini kalau dari bentuk pisaunya, menurut saya nih, kalau pakai metode yang lurus, terus di metode kolaborasi agak susah nih bentuk pisaunya, nggak strike fully gitu. Semi-semi kayak Bowie. Jadinya mungkin nanti kita nggak akan pakai metode itu sih buat truly finishingnya. Nah ini kan bentuknya gini kan, bukan yang strike gini. Kalau strike mungkin enak ya, kalau yang bentuknya kayak gini, menurut saya sih agak challenging kalau pakai metode yang gini. Nah gini. Nah saya pakai ini aja. Dulu 3 4 5 7 8 9 10. Turun lagi 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1
2, 3, 1, 2. Oke, kalau sudah, ke depan seperti biasa. Jadi tisu terbang sendiri ini ya, ruangannya ada AC-nya. Angin AC teman-teman, bukan karena apa-apa. Video takutnya nggak kelihatan, tiba-tiba tisunya terbang sendiri. Itu karena angin AC. Ngasah pakai AC. Di lantai atas nih, sumuk soalnya kalau nggak pakai AC. Lagi panas-panasnya nih. Terus suasananya maupun beritanya kita ademin dengan air asah. Biar adem, supaya tenang. Oke. Tekanan mulai dikurangin. Saya juga akan mulai ngurangin tekanan. Oke. Ya, masuk ke deburing tanpa tekanan. Oke. 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 Yang kedengaran stroke itu ini ya, kena ini. Oke. Kita bersihin pisaunya. Ya. Ini hasil asah kita. Oke, spill dulu ya. Seperti apa sebelum di stropping. Wow. Kayaknya enak nih, kayaknya. Coba stropping ya. Bismillah. Sudah 17 menit. Oke. Ya. Kita coba cek ke tisu. Apakah lebih halus dibanding yang sebelumnya tadi? Kita cek ya. Wow. Mantap. Signifikan ya teman-teman. Cukup signifikan. Bukan cukup lagi. Perubahannya drastis. Kita coba di satu lembar tisu. Harusnya sih nggak beda jauh ya kalau. Nah ini satu lembar tisu sekarang. Coba cek di satu lembar tisu. Nah, tipis ya satu lembar itu. Terawang beda. Oke. Buat menghemat tisu bisa nih teman-teman. Ceknya di satu lembar. Lebih hemat. Ya. Masuk juga ya teman. Tuh, halus. Potongannya halus. Jadi satu lembar tisu pun sudah oke banget. Ini kalau feel gregesnya sih buat 9 udah cukup ini. Feel gregesnya juga masih dapat sih kalau menurut saya. Kita coba tes kertas gulung berdiri. Wah ini deg-degan ini. Masuk nggak nih ya? Kita coba tes. Kertasnya. Ini ada angin ya soalnya. Angin dari AC. Semoga nggak begitu pengaruh sih. Nah, pelan sedikit. Bismillah. Tuh. Dorong angin. Tap.
Udah oke ya teman. Jadi kertas tisu sudah oke. Kemudian di kertas gulung juga oke. Jadi harusnya sih udah oke. Udah oke. Cukup sih menurut saya sih. Ya. Pisaunya bahannya 4CR13, bisa diasah sampai level kertas gulung berdiri ya teman-teman. Tadi menurut saya sih layak untuk dipertimbangkan dengan harga yang sangat ekonomis menurut saya sih ini. Sangat ekonomis ya. Kemarin mungkin sekitar masih di bawah 50.000 kemarin beli ini. Ya, buat kambing-kambing masuk banget ya. Kalau buat sapi monggo yang udah profesional sih, panjang berapa aja bisa sih, nggak ada masalah. Ini hasil asahan kita sampai tadi di grade finishing ya, finishing kita kayak gini hasilnya. Jadi cek ya, yang sisi satunya ya seperti ini. Ya, not bad lah ya. Thank you teman-teman, semoga ada manfaatnya. Silahkan yang lagi mungkin sama-sama belajar asah sama kayak saya, bisa diambil plus minusnya buat ngasah pisau ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.